subscribe ya, subscribe-nya gratis, gratis. Gratis teman-teman. Sampai jumpa. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Muhayyan Busyairi KH.M.A. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu adalah doa. Kita cukupkan aja 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurah fazu'ayyat nahdlatulatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mukarram Bapak Guru yang kami hormati, para asatidz, ustazat yang kami hormati pula, para wali santri baru pengajaran 2023-2024 yang kami hormati, para santri santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di hari pertama nada kita semua berada di pondok pesantren Unwanul Falah. Unwan itu artinya tanda, loh sekalian. Falah itu artinya sukses. Ini setiap nama itu harapannya adalah doa. Unwanul Falah, tanda sukses. Diharapkan setiap orang yang belajar di Unwanul Falah menjadi sukses. Itu sekalian. Tapi sebelum kita lanjut, pertama saya ingin mengajak kita semua. Hari ini kita kehilangan santri kita yang cukup hebat, yang kami lihat waktu itu sakit dan meninggal pada kemarin sore, dimakamkan tadi pagi atas nama Zin Nurain. Ini Ananda ini seingat saya 2 tahun itu dia selesai 30 juznya. Tapi karena kena kanker darah, kanker otak salah itu, meninggal dan perawatan selama 1 tahun di Bali. Jadi kita pasti tahu kalau sudah dia punya Quran itu pasti orang baik. Kesibukannya luar biasa dengan Quran. Yang di murojaah itu 10 juz. Jadi saya yakin dan saya bercerita kepada Bapak Ibu sekalian tuh bahwa kalau dia seperti itu, saya pastikan dia termasuk malah orang-orang yang sukses. Mari kita bacakan Fatihah dan Suratul Ikhlas untuk nanda almarhumah Zin Nurain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kabar yang harus membuat kita menerima, karena memang begitulah kita sekalian. Tapi kabar hebatnya untuk nanda yang baru ini adalah, pertama, tahun ini kita kedatangan alumni beasiswa tahfiz kita, ya. Tapi kayaknya tidak ada yang dimana posisinya ini. Ada Mardiatul Hayati yang sudah selesai di UIN Malang beasiswa tahfiz, dan sekarang sudah kembali ke pondok. Jadi hafalnya 30 juz
kemarin menjadi juara tafsir di juara berapa ya? Juara 3 tafsir tingkat provinsi. Jadi walaupun kecil-kecil guru kalian tuh hafizoh ya. Walaupun senawiyah tapi guru kalian tuh hafizoh. Nah, kemudian yang tidak kalah hebatnya lagi khusus yang baru ini, yang aliyah putri yang baru ini akan didampingi oleh alumni Turki dan sudah selesai di Turki, balik sekarang bersama kita. Ini tempatnya di tempat baru, yang baru bersama yang baru. Siapa namanya? Madinatul Munawwarah dengan Yasidah Jannatul Ma'wa. Ini akan mendampingi santri yang baru, yang aliyah putri di tempat yang baru tentunya dan dengan suasana yang baru. Ini semuanya adalah beasiswa tahfiz walaupun di Turki ya. Nah, termasuk juga nanti nanda kami yang sedang pulang ziarah dari Al-Azhar, beasiswa juga yang akan mendampingi yang baru ini selama 2 bulan ke depan. Nanti akan berangkat lagi ke Al-Azhar habis setah. Para santri sekalian, di tempat ini sekali lagi kita harapkan kita semua palah. Tapi untuk palah itu tidak mungkin tidak ada cobaannya Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling besar cobaannya biasanya Bapak Ibu, bukan anak kita. Kalau anak nangis saling jagur, misal sekarang ini saling jagur, kita kasih ketemu berhenti dia nangis. Tapi kalau Bapak Ibu saling jagur, monek prosesnya itu. Makanya saya katakan justru Bapak Ibu yang akan diuji dengan sistem sistem pendidikan mondok ini. Apakah ibu itu benar-benar gimana dalam hatinya itu? Jadi cara kita memang mencintai anak kita memang harus lepaskan Bapak sekalian. Bukan lepas itu berarti tidak benci, enggak. Begini cara kita. Dan sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sepenuh hati untuk menyerahkan anak-anak kita belajar di pondok pesantren Unwanul Falah. Sukses. Apa itu sukses sekalian? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi sekalian, untuk bisa menjadi sukses itu anak-anak kita ini yang pertama kita didik adalah sholat. Halo Bapak Ibu, anak kita ini kita didiknya apa? Sholat. Bukan matematika Bu, bukan bahasa Inggris Bu, sholat. Karena ini kunci sukses pertama itu sholat. Sholat yang baik dan benar, sholat zohiron wa batinan. Kalau sistem madrasah, semua anak kita sudah mendapatkan ilmu itu, diajar dia. Anak tapi ini Pak Bu, kalau anak kita tidak dilihat sholat nggak bisa. Kalau anak kita tidak dibersamai sholat, sulit. Bukan tidak bisa, bukan anaknya yang sulit, kita yang nggak punya waktu. Maka perlu kita buatkan dia lingkungan yang terarah, terukur sholatnya. Maka ini yang pertama sekalian, kita harus melatih anak kita supaya sholat. Ini sebentar azan, kita break sebentar, setelah azan baru kita lanjutkan. Kami lanjutkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri sukses itu adalah supaya pekerjaannya jangan lago, jangan tidak ada gunanya. Kalau kesibukannya tidak ada kepentingannya, maka buktinya kita akan tidak sukses ke depannya. Bapak sekalian yang kami hormati, di asrama ini sudah ketradisian kita membangun bahwa tiap hari anak-anak kita ini supaya dia ngapal minimal 1 ayat. Sedikit, kalau dia panjang setengah ayat nggak masalah.
Kalau dia panjang 1/4 ayat juga tidak masalah. Berani nggak nih? Bilang berani. Siap benar? Lemes siap gitu. Siap gitu. Siapa benar? Belum masih. Siapa benar? Siapa benar? Nih, ada di sebelah kanan yang hafiz 30 juz menukas satu aliyah. Di sebelah kiri ada yang saya lihat ini dari pembinanya, calon pembinanya yang dari Turki sebelah kiri. Kalian ini diapit oleh orang-orang hafal Quran nih. Mereka bisa, ada yang bisa 1 tahun, ada yang bisa 2 tahun, ada yang bisa 1 tahun, apa ada yang bisa 3 tahun. Walaupun ada juga yang bisa 6-7 tahun. Kalau mereka bisa, ini saya yakinkan kalian. Kalau mereka bisa, yang penting istiqomah, semua pasti bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua ini cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua cerdas. Tidak ada yang bodoh. Yang membuat kita menjadi tidak tahu itu karena tidak kita lakukan. Kita tidak menyibukkan diri kita dengan itu. Maka akhirnya kita tidak tahu. Andai kita sibuk, maka kita pun pada akhirnya bisa. Itulah sebabnya di hadis Rasulullah SAW, beliau diutus, innama bu'ithtu, kata beliau, liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan mencerdaskan. Kenapa? Karena semua manusia sudah cerdas. Semua manusia sudah cerdas. Tinggal sekarang orang cerdas ini supaya dia berakhlak. Kalau sudah dia berakhlak, maka benar-benar dia menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses. Bapak sekalian yang kami hormati, nih saya sampaikan nih kepada Bapak Ibu. Pertama, Ibu hari ini pasang niat. Anak saya belajar agama, aset terbesar saya. Bapak Ibu tanamkan dalam hati, katakan saya tidak boleh gagal. Di ketua panitianya bilang tadi, kalau cita-cita kita besar, pasti tantangannya besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya anaknya hafal Quran, tapi main-main nggak bisa, Bu. Harus perjuangannya luar biasa. Maka diharapkan bukan hanya ibu, bapak bercita-cita, tapi juga berdoa banyak, Bu. Pak, mana bapak-bapak ini? Karena ada panasnya, enggak kita di satu tempat ini. Bapak-bapak harus juga rajin berdoa, ibu-ibu harus rajin berdoa. Kapan berdoanya? Habis sholat diutamakan. Kapan sholatnya? Kalau telat sholatnya masalah, Bu. Ini dia masalah. Kalau kita terlalu telat sholatnya masalah. Maka kita usahakan bisa di awal waktu. Ini masih di awal waktu nih, sekalian. Jangan sampai kita sholat asarnya nanti jam 5:30. Maka jangan terlalu lama kita di tempat ini, supaya kita selalu mencapai awal waktu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, harapan kami selalulah berdoa. Saya pasti berdoa, iya. Tapi jangan terlalu meneteskan air mata terus mau telepon kami, ngechat di grup gitu. Saya minta ketua panitia nih, mulai besok grup dibukukan dulu. Biar tidak rame lagi nanya tentang kondisi. Nggak boleh, Bu, nggak boleh. Karena itu masalah ibu di situ. Maka sekali lagi, anak-anak kita ini berada di tempat yang aman. Saya katakan di tengah para hafiz Quran ini nanti. Maka ibu sudah berazam sudah, pastikan sudah bahwa anak ibu dalam keadaan baik-baik saja. Jangan terlalu gimana, ya kena berjamuran, ya kena bersuara, enggak. Ini sudah kita mulai program itu sudah 20 tahun, Bapak Ibu sekalian, dan sudah alumni sudah melanglang buana. Kalau Indonesia itu hampir kalau di Jawa semuanya sudah dapat beasiswa, baru ke Sulawesi, di Makassar, kemudian ke Jakarta. Ada tadi Supiani saya lihat yang katanya adiknya yang ini dapat beasiswa kesehatan di UI, Universitas Indonesia Jakarta. Yang sulit banget itu, Bu, ternyata anak-anak kita bisa. Kenapa bisa? Karena mereka mau. Awalnya di situ aja yang disiplin, walaupun dikurung-kurung gitu, ternyata mereka tuh akhirnya bisa
bersaing dengan orang-orang yang tempat sekolahnya yang harus di kota yang wah gitu. Enggak, Bapak sekalian. Yang penting kita disiplin, pasti Allah akan bagikan rezeki kita sesuai dengan disiplin kita itu. Sekali lagi Bapak sekalian, kami mohon doa ketulusan Bapak Ibu, jangan sampai menyerah sampai anak kita semua hafiz 30 juz. Siapa benda? Siapa Pak siap? Siapa Pak siap? Masih kecil suaranya. Ntar nanti ibu jadi orang nangis dia terus. Saya akan suruh nangis sekalian. Anak kita nanti pas Bapak Ibu pulang, saya suruh nangis semuanya. Kalau ada yang tidak nangis, saya paksa nangis. Kenapa sih? Kenapa? Karena memang syarat betah itu harus nangis. Air matanya harus jatuh di pondok pesantren Nurul Falah. Sehingga nanti pas dia pulang dia ingat air matanya yang di sini. Datang dia lagi. Jadi itu maksud kita, dia harus nangis. Jadi kalau udah nangis bisa jadi dia akan betah. Maka Bapak Ibu itu tidak boleh berkunjung sebelum anak-anak kita habis air matanya di tempat ini. Tapi ibu juga jangan menangis. Berdoa Bu. Kalaupun ibu menangis sambil berdoa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami sendiri, kepada kita semua, dengan harapan selalu istiqomah memperjuangkan anak-anak kita. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.